Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Marilah sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, kita bersaat teduh dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa memohon penyertaan-Nya. Mari kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan badan yang sehat dan hati yang penuh dengan sukacita. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti, sehingga renungan ini nantinya bisa menjadi dasar untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14 tadi, ada 3 hal yang menjadi ciri dari kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang pertama, hidup yang rendah hati. Hidup yang dengan kerendahan hati dan saling mengampuni. Ketika seseorang mau mengampuni orang lain, maka itu menunjukkan kerendahan hati, di mana kita mau menerima kekurangan orang lain. Kadang, perbedaan pendapat atau kesalahan tidak dapat dihindari ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Namun dengan sikap rendah hati dan kesediaan untuk merendahkan diri, pasti akan terwujud kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, hidup yang sabar. Kesabaran dan kelemah lembutan sangat berperan dalam menghindari terjadinya perselisihan dan perpecahan. Sabar dalam mendengar orang bicara, sabar untuk tidak memotong orang yang sedang bicara, sabar dalam memberi jawaban, sabar dalam mengambil keputusan, lemah lembut dalam bertanya, ataupun saat menyampaikan pendapat. Beberapa hal tersebut akan menjadi kebiasaan bagi kita, karena setiap saat kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik di keluarga, dengan tetangga, masyarakat, di gereja, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, sebagai makhluk sosial. Dengan kesabaran yang tulus ikhlas, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, hidup yang mau berbagi. Salah satu kunci untuk menghadirkan kesatuan dan kerukunan adalah jika kita saling peduli, saling memperhatikan, saling berbagi, dan saling tolong-menolong. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, ketika kita semua terdampak. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan,
Tentunya kita tidak bisa saling bertemu secara langsung untuk mengungkapkan perhatian dan kepedulian kita. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara virtual, mungkin telepon atau minimal sapaan melalui WA. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pagi ini mengingatkan kepada kita semua agar hidup dalam kesatuan dengan dasar kasih, yaitu hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kesabaran, dan hidup saling tolong-menolong. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan ini. Kami siap untuk hidup berdasar kasih yang akan mempersatukan dan saling menyempurnakan dan menjadikan kehidupan kami penuh sukacita dengan selalu rukun, damai sejahtera, lahir dan batin. Kami berserah kepadamu untuk kehidupan setiap keluarga kami. Terlebih di masa pandemi ini, kiranya Tuhan memampukan kami agar kami tetap semangat, meskipun kami harus bergumul dan berjuang dengan keadaan yang serba sulit. Kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini pasti akan segera berakhir, sehingga kami dapat kembali menjalani hidup normal dan beraktivitas dengan lebih baik. Bapa, kami mohon berkat-Mu melimpah kepada kami semua yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami masing-masing. Mohon Tuhan berikan kesehatan dan hati yang selalu penuh rasa syukur. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya kasih Tuhan terus mengalir melalui perhatian dan cinta kasih keluarga, sehingga saudara-saudara kami yang sakit segera beroleh pemulihan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja kami GKJ Karangbendo. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di dalam hati seluruh jemaat GKJ Karangbendo, sehingga kami semua selalu merasakan sukacita dan damai sejahtera lahir batin. Apabila ada kesalahan dan dosa yang kami lakukan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Selamat menjalani hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Salam sehat. Tuhan memberkati.